Kita akan bahas isi cash lagi nih. Gagal bayar isi cash di tahun 2023 ini, resikonya masih sama nggak sama kayak tahun lalu? Dan siapa kalian yang masih gagal bayar di tahun 2022 sampai 2021 tapi di tahun 2023 ini masih belum bisa bayar? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekilas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan berita pinjol. Oke, saya akan membahas tentang masalah dan risikonya ini jika telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman isi cash. Nah, banyak banget ya teman-teman yang menggunakan aplikasi e-cash dan sekarang ini mungkin sedang menghadapi masalah telat bayar atau gagal bayar di e-cash, baik yang sudah beberapa hari gagal bayar atau yang baru beberapa hari atau beberapa bulan, mungkin sudah lama, mungkin bertahun-tahun, tapi tetap masih galau dan masih resah karena punya hutang di e-cash. Nah, seperti kalian yang ketahui ya, di sini banyak juga yang mengeluh pinjamannya itu nggak sesuai dengan iklan yang beredar. Dan pinjamannya juga sangat memberatkan ya, mulai dari segi bunga, tenor dan sebagainya. Apalagi yang sangat menjebak nih biasanya di periode. Orang-orang taunya tuh satu periode ya 1 bulan. Nggak taunya satu periode ya 15 hari. Jadi gini, teman-teman, saya tidak akan membahas masalah di sini ya. Saya akan membahas masalah tentang apa resikonya aja yang terberat dan gagal bayar, telat bayar di aplikasi pinjaman OCCash ini tuh apa aja. Saya akan membahas tentang masalah risiko-risikonya. Mungkin sudah sering banget dibahas sama saya gitu kan, tapi saya akan membahas lagi nih, meremender lagi apakah risikonya masih akan tetap sama atau akan masuk selek OJK ataukah akan ada DC lapangan yang sudah merata dan sebagainya. Yang pertama tentunya kalian akan dihadapi oleh DC atau desk collection. Nah, apa sih DC ini? Biasanya yang pertama kali menagih adalah orang-orang si DC yang ada di kantor atau disebut dengan DC internal atau DC dari isi cash itu sendiri, yang kalian akan diteror setiap harinya, mulai dari WA, email, SMS, telepon, mungkin bahkan ke sosial media kalian. Mungkin akan dikejar ya, karena udah umumnya sekarang ya sudah sangat marak banget nih si DC udah mulai kreatif nagihnya ke sosial media. Dari pagi, siang, sore, bahkan tengah malam nih kalian akan diteror sama si DC kalau kalian tetap telat bayar. Nah, oke, pokoknya dari pagi, siang, malam kalian akan terus diganggu dan ditelepon agar kalian bisa segera melunasi hutang-hutang kalian ya. Nah, kemudian yang kedua selanjutnya yang pertama nggak mempan, kalian sudah ditagih-tagih nggak mempan gitu kan, tetap aja nggak bisa bayar gitu kan, udah telepon di WA tetap nggak ada respon. Ketika sudah lewat dari 90 hari, maka si DC ini bakal datang ke rumah. Bang, DC-nya sudah ada ke rumah. Iya, tapi nggak merata, random DC-nya, suka-suka dia aja di mana ya. Menurut banyak laporan juga, banyak si DC isi cash ini datang ke area kerja atau ke tempat kerja kalian, ke kantor kalian. Walaupun kasusnya nggak banyak ya, tapi ada kasusnya gitu. Jadi DC lapangan isi cash ini datang ke kantor kalian untuk menemui kalian yang menagih untuk menagih pinjaman yang kalian yang kalian sudah telat bayar. Ini sebenarnya juga agak jarang ya, tapi akhirnya banyak juga yang bilang katanya DC isi cash ini sekarang lagi hobi-hobinya nih datang ke kantor. Ya mungkin menurut mereka ini lebih efektif ya datang ke kantor atau ke tempat kerja dibanding datang ke rumah. Dimana mereka mungkin lebih takut ya dibanding datang ke kantor atau ke teman-teman, mungkin merasa malu gitu atau gimana gitu. Makanya kalau pada ke rumah biasa aja, mungkin orang yang nggak ada akhirnya datang ke kantor. Nah, jadi tetap ya, kalau kalian sekarang ini sudah lebih dari 90 hari, mungkin kalian harus siap-siap bahwa isi cash ini bakal datang ke rumah kalian gitu, walaupun sudah lewat 90 hari, bahkan ke kantor. Jadi tapi gimana bang ya solusinya? Ya kalian nggak perlu panik, nggak perlu khawatir, santai aja gitu. Yang pertama, kalian tanyakan dulu nih kalau ada DC yang datang ke rumah. Yang pertama biasa nih, kita akan tanya identitas mereka, kelengkapan mereka saat menagih, ya enggak? Pokoknya itu sudah saya bahas lah di video-video yang sebelumnya. Jadi jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan masalah kalian ini nih. Biasanya kalian ditipu lah gitu, kalian harus bayar ke DC-nya yang lapangan itu gitu kan. Jangan mau ya, kalian itu kalau bayar harus ke aplikasinya. Karena banyak nih akhir-akhir ini penipuan atau oknum DC mengaku dari IDC aplikasi tertentu, dia bilang katanya dititipin aja ke saya, nanti saya akan bayar gitu. Padahal itu salah ya, itu oknum, itu ditipu kalian. Nah, sekarang resiko yang ketiga adalah denda keterlambatannya. Nah, tentang denda keterlambatan ini, isi cash ini cukup besar, meskipun dia masih mematuhi aturan dari OJK, yaitu maksimalnya sebesar 100% dari pokok pinjamannya. Misalnya nih, hutang kalian 10 juta, ya maksimalnya 20 juta. Kalau kalian hutang 500 ribu aja, ya maksimalnya jadi 1 juta.
pokoknya 100% lah ya. Nah itu udah paling maksimal ya buat kalian yang belum lama terlambat dari denda isi cash per harinya. Nah isi cash ini per harinya itu hari pertama itu kalian pasti dikenakan denda 40.000 dan ditambah 2%. Nah 2% dari pokok pinjaman kalian di hari pertama itu yaitu 40.000 ditambah 2%. Lalu hari selanjutnya sama gitu. Setiap harinya kalian akan dikenakan denda 2%. Terkesan memang cukup ya cuma 2% aja, tapi lama-lama akan menjadi besar juga ya, dan ini bakal memberatkan kalian. Tentunya kalau kalian sudah lama gagal bayar, kalian nggak usah mikirin lah gitu bakal jadi berapa dendanya gitu kan. Intinya kalian kalau sudah lewat dari 90 hari ya pasti denda kalian akan maksimal di 100%. Kalian juga nggak usah mikirin. Nah untuk resiko yang selanjutnya yang keempat adalah penurunan credit score. Buat kalian yang nggak mau pakai isi cash lagi atau nggak mau minjol lagi, ini udah bodo amat ya, credit score kita turun kayak atau gimana kayak gitu, bodo amat. Ini mungkin akan susah kita minjol lagi, tapi ya buat kita sudah bodo amat gitu. Terus mungkin berpengaruh sama BI checking. Nah karena isi cash ini aplikasi yang sudah resmi OJK, maka dia akan melaporkan ke BI checking gitu. Jadi nama kalian bisa di blacklist oleh BI checking. Nah risiko terbesar itu ya cuma BI checking doang gitu kan. Jadi teman-teman tuh nggak perlu takut lah gitu kan, kalian akan masuk penjara, diancam seperti ini, itu nggak bakal ada. Si Desi juga akan ragu-ragu ya datang ke rumah kita atau ke tempat kantor kita. Dia juga takut kok datang ke tempat kita. Mungkin banyak juga pemberitaan yang dimana Desi itu dipukulin, digebukin, diusir, diomel-omelin gitu. Padahal yang datang juga biasanya orang baik-baik aja. Dia juga takut sama kita, sama-sama manusia kok. Jadi intinya kalau kalian sedang berhutang di aplikasi apapun, terutama di Cash, jangan pernah gali lubang tutup lubang ya. Walaupun aplikasi ini legal OJK, ya udah santai aja lah. Kalian tetap santai, jangan panik. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.